masih belum bisa membaca, sedangkan sekarang ini sudah mendekati waktunya PKN. Saya khawatir bagaimana solusinya yang terbaik untuk permasalahan seperti sekarang ini. Baik Bu Vina, sebelum lebih lanjut, apakah Ibu merasa tujuan dari permasalahan ini penting untuk diselesaikan bagi Ibu? Ya Bu, saya merasa ini sangat penting sekali untuk menunjang kelancaran dalam proses pembelajaran di kelas saya. Apa yang Ibu rasakan pada situasi seperti saat ini? Yang saya rasakan adalah rasa khawatir. Khawatir jika murid saya tersebut kesulitan dalam pembelajaran karena faktor tidak bisa membaca dan memahami bacaan. Sedangkan membaca di kelas 1 ini adalah hal pertama dan utama dalam pembelajaran. Sekali ya Bu Vina ya, bahwa hal utama dalam di kelas 1 itu adalah membaca ya Bu Vina ya. Nah, sekarang apakah Ibu Vina merasa mempunyai kekuatan untuk sanggup menyelesaikan permasalahan ini? Ya, sebagai guru kelas 1, saya dituntut harus mampu dan siap menghadapi Nah, jika demikian, sudahkah Ibu Vina mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan belajar Ibu? Di awal semester, saya sudah melakukan identifikasi terhadap murid-murid saya. Untuk keempat murid saya tersebut ini yang belum bisa membaca, di latar belakangnya kesibukan orang tua yang bekerja sehingga kurangnya perhatian khusus anak dalam belajar. Oh, begitu. Jika memang demikian, apakah Ibu sudah mencoba hal lain berupa ide-ide atau pemikiran yang akan mendukung penyelesaian masalah kesulitan siswa dalam membaca di kelas? Kemudian, strategi apa yang sudah Ibu gunakan? Ya Bu, yang sudah saya coba lakukan salah satunya adalah dengan memberikan jam tambahan setelah pulang sekolah. Hal ini dikhususkan bagi keempat orang murid saya tersebut yang masih belum bisa membaca. Bagus sekali, Bu Vina. Apa yang sudah Ibu lakukan itu sangat bagus ya. Merupakan salah satu pemikiran yang hebat yang sudah Ibu ambil. Nah, tetapi kalau boleh saya tahu, mengapa Ibu Vina mengambil langkah demikian? Hal tersebut saya lakukan karena dengan jam tambahan di luar dari jam sekolah itu akan lebih memfokuskan keempat siswa tersebut dalam hal membaca yang diinginkan. Iya, bagus sekali Bu Vina. Tetapi selain memberikan jam tambahan, apakah ada alternatif lain yang sudah Ibu pikirkan? Bisa Ibu ceritakan pada saya? Mungkin yang saya lakukan adalah dengan kegiatan literasi kelas dengan durasi waktu 5-10 menit sebelum pembelajaran biasanya dimulai. Biasanya itu murid saya memilih buku bacaan yang disukainya yang sudah saya siapkan di pojok baca di ruangan kelas. Iya, bagus sekali Bu Vina. Tapi apakah hal tersebut dirasa oleh Ibu Vina efektif bagi murid-murid Ibu? Ya Bu, saya merasa dengan demikian murid-murid saya itu tertarik lebih dahulu dengan gambar-gambar yang ada di buku, sehingga nantinya menimbulkan rasa ingin tahu tentang isi cerita di buku tersebut. Dengan demikian mereka itu akan membaca. Bagus sekali ya Bu. Tapi lantas bagaimana dengan murid-murid Ibu yang belum bisa membaca? Apakah dengan langkah ini memberikan adanya suatu perubahan atau peningkatan mutu belajar kepada murid-murid Ibu, khususnya bagi mereka yang belum bisa membaca? Dengan cara ini ya Bu, sedikitnya itu menunjukkan adanya perubahan dengan keinginan kuat dari murid saya yang tertarik dari gambar, lalu mereka itu mencoba untuk mengeja menjadi suatu kata, tentunya itu dengan bimbingan dari saya selaku wali kelas. Ya, bagus sekali Bu Vina. Hal tersebut sudah memotivasi ya
datang itu misalnya dari murid, dari rekan guru, atau dari orang tua siswa. Apakah ada hambatan? Kalau sejauh ini sih dari murid-murid saya tidak ada hambatan. Tapi mungkin betul tadi kata ibu dari orang tua siswa, Bu. Oh, itu ya. Nah, bagaimana Ibu Pina mengatasi atau mengantisipasi hambatan yang mungkin terjadi? Kemudian dari rencana aksi itu apa yang akan Ibu Pina lakukan? Pada awalnya saya kan merasa kesulitan mengajak kolaborasi dengan orang tua murid melalui WA berupa kunjungan karena kesibukan orang tua di luar itu. Namun secara perlahan dan terus secara rutin mengingatkan melalui WA group tersebut bersama anak-anak untuk terus mendampingi anak-anaknya dalam belajar di rumah. Jadi saya ini tidak bosan-bosannya itu mengajak kepada orang tua untuk ya membantu anaknya mendampingi belajar di rumah gitu. Karena pembelajaran tidak hanya di sekolah saja, waktu terbanyak itu adalah di rumah bersama dengan orang tua. Ya, betul sekali Bu Pina ya, luar biasa Bu Pina. Apa yang sudah Ibu Pina lakukan tersebut tentunya dapat terus Ibu lakukan dalam pembelajaran, khususnya untuk menyelesaikan permasalahan Ibu yang berkaitan dengan keempat murid Ibu yang masih belum bisa membaca. Nah, jadi apa yang dapat Ibu rasakan atau apa yang dapat Ibu simpulkan dari kesempatan kita diskusi hari ini? Alhamdulillah sekali ya Bu ya, melalui diskusi ringan ini saya merasa plong, lega dan lebih tercerahkan karena dapat bertukar pikiran untuk menemukan solusi terbaik dari pemecahan masalah saya ini. Saya pun menjadi tahu bahwa langkah saya yang saya sudah tempuh ini membantu meningkatkan minat membaca murid-murid saya, terutama keempat murid saya yang belum bisa membaca dengan cara memberikan jam pelajaran untuk fokus membaca, adanya kegiatan literasi kelas, motivasi murid, Saya jika demikian. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan bentuk tindak lanjut apa yang akan Ibu Pina lakukan? Seperti apa, Bu? Kedepannya insya Allah akan lebih saya giatkan lagi strategi tersebut menjadi lebih rutin setiap hari dan terus kontinu dan berkesinambungan serta terus mengembangkan ide-ide lainnya lagi. Ya, bagus ya Bu Pina ya. Terus lanjutkan apa yang sudah Ibu Pina lakukan. Jangan patah semangat ya Bu Pina ya untuk tetap membuat anak bisa membaca ya nantinya. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Ibu Pina sampaikan lagi? Tidak Ibu, terima kasih sekali untuk waktunya, kesempatannya sehingga saya dapat bercurah pikiran dengan Ibu gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Pina. Semoga hari ini memberikan banyak sekali manfaat ya bagi kita sehingga kita dapat terus menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna lagi bagi murid-murid kita. Baiklah Bu Pina, jika tidak ada lagi yang akan Bu Pina sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang Bu Pina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Tika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabarnya Bu Tika? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Pina, baik. Ya Bu Tika, katanya Bu Tika mau cerita ya ke saya. Bagaimana Bu? Ada apa? Apakah Bu Tika mau menceritakannya ke saya tentang tujuan Bu Tika ingin berdiskusi dengan saya kali ini? Iya Bu Pina, saya datang ke sini saya ingin bertemu dengan Bu Pina dan saya ingin menceritakan Bu Pina apa yang terjadi pada saya kemarin. Kan saya diskusi yang Bu Pina lakukan.
kesalahan saya? Begitu ya Bu ya. Berarti Ibu sudah mempunyai potensi yang luar biasa Bu dalam mengajar. Mengajar tanpa teks dengan memanfaatkan gaya sekolah. Apakah ketika mengajar kemarin Ibu sudah mengacu pada kurikulum tidak? Saya sudah mengacu pada kurikulum. Hanya saya memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sarana belajar. Tapi pengawas bilang, kenapa tidak pakai guru teks? Padahal saya menggunakan kompetensi dasar dan kurikulum yang sudah sesuai. Ternyata pengawas masih saja tetap ketika saya mengajar itu harus tetap menggunakan guru teks seperti itu. Solusinya bagaimana? Sebelumnya dari diskusi ini kita kan harus mencari solusi ya, atau apa yang diinginkan Bu Tika dari diskusi ini sebenarnya? Jadi, bagaimana caranya supaya saya dapat menjelaskan kepada kepala sekolah? Begitu ya. Jadi yang diharapkan nanti Ibu bisa menemukan solusi dari masalah Ibu ini. Kemudian ketika pembelajaran, apakah Ibu sudah mempersiapkan bahan ajar untuk murid? Sudah Bu, saya sudah mempersiapkannya mulai dari RPP, media, tanya. Kebetulan pada saat itu saya menggunakan PowerPoint. Lalu anak-anak melakukan pengamatan di kelas. Saya meresponsnya dari murid. Hanya saja pada saat itu saya tidak mengetahui teks. Padahal sudah bagus loh Bu. Ibu sudah memanfaatkan lingkungan, kemudian Ibu sudah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Ibu. Kemudian ketika mengajar tanpa buku teks, kira-kira apa Bu? Sebenarnya ada kendala atau tidak hambatan yang Ibu temukan? Sejauh ini, alhamdulillah ya Bu Vina, tidak ada kendala. Bahkan sebelum saya mengajar, saya sudah siapkan segala sesuatunya. Saya siapkan bahan acuan, saya membuat media pembelajaran, kemudian saya juga merangkum dari berbagai buku, lalu saya sajikan dalam PowerPoint supaya menarik perhatian anak-anak. Itu sudah sangat luar biasa loh Bu. Ibu sudah memanfaatkan sumber belajar yang lain. Kemudian bagaimana hasil belajar anak dari pembelajaran tersebut? Justru Bu, dengan hasil pembelajaran tersebut, anak-anak menjadi lebih giat gitu. Kemudian menjadi termotivasi karena setelah mengamati di luar kelas, anak-anak disuruh menuliskan apa saja hasil temuan mereka. Kemudian menempelnya di buku literasi sehingga siswa lain juga bisa melihat hasil pengamatan kelompok lain. Kalau begitu intinya anak-anak menjadi lebih senang ya Bu ya dalam belajar dengan strategi yang Ibu terapkan tadi. Iya Bu, anak-anak menjadi lebih suka, lebih senang, lebih bersemangat belajar. Kemudian secara tidak langsung juga mereka sudah menunjukkan kompetensi sosial emosional mereka. Seperti itu Bu. Nah, sekarang kira-kira Ibu mau menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah itu bagaimana? Kita cari solusi dulu bagaimana cara penyampaiannya kepada Bapak Kepala Sekolah. Ya Bu, mungkin nanti saya akan datang ke kepala sekolah, mencoba menyampaikan bahwa dalam pembelajaran saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran, mulai dari RPP, media, dan sumber belajar lainnya. Namun sepertinya pengawas pada saat itu tidak melihat RPP saya. RPP saya ini tidak terlihat sumber belajar pada lainnya. Jadi cara belajar siswa
sudah bagus sekali, Bu. Nanti Ibu menjelaskannya dengan kronologi yang lebih lengkap kepada Bapak Kepala Sekolah. Semua tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan ya, Bu ya. Kira-kira kapan Ibu akan menghadap Bapak Kepala Sekolah? Mungkin secepatnya ya Bu ya, saya menghadap kepada kepala sekolah. Saya juga sudah bercerita dengan rekan guru lain. Bagus-bagus. Jadi Ibu sudah tahu apa yang harus Ibu lakukan sekarang ya, Bu ya? Iya Bu, sekarang saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan. Pertama, saya akan menjelaskan apa yang saya lakukan dalam belajar. Ya, apakah Ibu sudah mempersiapkan segala sesuatunya, Bu? Sudah Bu, saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Bahkan saya sudah melampirkan hasil belajar murid loh Bu. Oh, bagus sekali, Bu. Tadi Ibu sudah menyampaikan segala sesuatunya dalam pelaksanaan rencana yang Ibu susun seperti apa. Apakah itu ada dukungan-dukungan dari pihak lain, Bu? Ya, dalam hal ini saya ingin dukungan ya Bu tentunya dari rekan sejawat. Saya juga ingin meluruskan permasalahan ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, saya juga membutuhkan motivasi bahwa apa yang saya lakukan selama ini tidak salah, sehingga kepala sekolah bisa menyampaikannya nanti kepada guru. Semangat ya, Bu Tika ya. Semoga nanti apa yang Ibu sampaikan kepada kepala sekolah berhasil membuka mata hati kepala sekolah bahwa sebenarnya pembelajaran yang telah Ibu lakukan itu sudah baik demi kemajuan murid. Ya, Bu ya. Bu, terima kasih. Bu Pina sudah mau berdiskusi dengan saya. Iya Ibu, nanti komitmen Ibu ke depannya seperti apa, silahkan Ibu kondisikan saja ya Bu ya. Iya, baik Bu Pina. Ya, baik Bu. Sekarang sebelum menutup pertemuan kita pada hari ini, coba saya ingin tahu bagaimana perasaan Ibu saat ini setelah berdiskusi dengan saya. Bu Pina, setelah saya berdiskusi dengan Ibu, saya menjadi lebih lega, lebih nyaman, rasa lebih plong gitu ya, karena saya sudah menemukan solusi atas permasalahan saya. Ya, Alhamdulillah ya Bu ya, semoga kedepannya Ibu tetap semangat melakukan perubahan-perubahan dalam pembelajaran. Semangat ya. Iya, Bu Pina, terima kasih. Tetap semangat ya. Terima Iya. kasih atas diskusinya hari ini. Baik Ibu, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita tutup ya Bu ya. Iya, Bu Pina. Ya, selamat siang Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.